Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilya Ilmanur Nazila, asal dari Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa itu penyakit infeksi, degeneratif, dan pencegahan untuk hidup sehat. Langsung saja, penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku yang tidak sehat. Apa itu penyakit infeksi? Penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Nah, penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Apa saja sih contoh-contoh dari penyakit infeksi itu? Mari kita kupas satu persatu. Nah, penyebab penyakit adalah yang pertama yaitu disebabkan karena bakteri atau jasad renik dan kuman. Yang pertama ada TBC, yaitu ditularkan melalui udara. Yang kedua ada tetanus melalui luka yang kotor. Yang ketiga ada mencret, yaitu melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Pneumonia, yaitu lewat batuk atau udara. Gonorrea dan sifilis, yaitu hubungan kelamin. Dan yang terakhir sakit telinga, yaitu dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Kemudian yang kedua, penyebab penyakit adalah virus atau kuman yang lebih kecil daripada bakteri. Di antaranya ada selesma, influenza, campak, gondok, yaitu ditularkan melalui udara, batuk, ataupun dari lalat. Kemudian ada juga rabies. Nah, rabies ini ditularkan melalui gigitan binatang. Kemudian ada juga penyakit kulit yang disebabkan atau ditularkan melalui sentuhan kontak fisik. Nah, selanjutnya ada penyebab penyakit adalah jamur. Apa saja itu? Kurap, itu air, dan gatal pada lipatan paha. Ini ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Kemudian penyebab penyakit adalah parasit atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Di antaranya ada disentri, di mana disentri ditularkan dari kotoran ke mulut. Sedangkan selanjutnya ada malaria, yaitu melalui gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya ada juga penyebab penyakit adalah parasit eksternal atau hewan berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Salah satunya yaitu kutu rambut dan kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Nah, penularan ini dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Selanjutnya kita bahas tentang penyakit degeneratif. Apa sih itu penyakit degeneratif? Jadi penyakit degeneratif yaitu istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Nah, penyakit yang masuk dalam kelompok ini antara lain ada diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidema, dan sebagainya. Nah, apa saja sih macam-macam penyakit degeneratif itu? Yang pertama, ada demam diabetes mellitus, yaitu perubahan fungsi pankreas dan hormone insulin sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, diabetes mellitus ini jika tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi ke organ lain seperti penyakit jantung, ginjal, mata, dan beberapa organ lain. Yang kedua yaitu penyakit jantung. Nah, penyakit jantung atau disebut dengan penyakit kardiovaskular. Faktor resiko utama adalah tekanan darah tinggi dan aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Aterosklerosis yaitu kondisi terjadinya penumpukan plak lemak pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu bisa tersumbat. Nah, hal ini dapat mengalami komplikasi lain seperti penyebabnya gagal jantung, serangan jantung, bahkan stroke. Kemudian ada juga osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Yaitu tulang menjadi mudah patah atau berubah bentuk menjadi bungkuk. Retak atau patah umumnya terjadi pada pinggul, pergelangan tangan atau tulang belakang.
Nah, osteoporosis ini disebabkan karena pembentukan tulang baru, tidak sebanyak tulang yang harus digantikan. Kemudian yang terakhir ada kanker. Kanker di mana sel abnormal berkembang tanpa kontrol dan dapat menyerang jaringan di dekatnya. Nah, sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem darah dan getah bening. Terdapat beberapa jenis kanker berdasarkan awal mula kanker berkembang. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi perilaku tidak sehat dalam hidup kita? Yang pertama, ada stres berlebihan. Nah, sejak dulu kita tahu bahwa stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung, serta membuat kita tidak nyaman. Stres yang berlebihan juga memacu penuaan dini. Cara cepat untuk mengurangi stres itu bagaimana? Yaitu dengan menarik nafas dalam-dalam yang disebut dengan pernapasan diafragmatik. Nah, untuk jangka panjangnya, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres Anda, seperti refreshing, jalan-jalan, dan sebagainya. Yang kedua, ada minum alkohol. Nah, hal ini bukan merupakan suatu kebetulan bila alkohol merupakan kabar buruk mengenai stres. Para wanita sebaiknya membatasi diri meminum minuman yang beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Selanjutnya, mengonsumsi makanan berlemak. Nah, lemak yang dikonsumsi secara berlebihan juga dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Nah, biasakan diri Anda untuk mengonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak yang rendah. Tipsnya bagaimana? Yaitu takar asupan lemak jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Selanjutnya ada merokok. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini, Anda dapat mengganti rokok dengan permen. Biasanya permen karet rasa nikotin. Nah, berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan atau janji si perokok untuk berhenti merokok. Selanjutnya ada kelebihan berat badan. Nah, kita tidak asing dengan kelebihan berat badan ini, dan biasanya ini sering terjadi pada kalangan remaja. Nah, kelebihan berat badan dapat memicu kemungkinan penyakit, yaitu ada serangan jantung, diabetes, bahkan kanker. Nah, penelitian terakhir menyatakan jenis diet yang dilakukan kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda untuk melakukan diet tersebut dengan disiplin. Kemudian, kurang tidur juga termasuk dalam perilaku yang tidak sehat. Nah, kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lain yang mengganggu ketenangan dari kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.